Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Farah Ainur Aini dengan NIM 093. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang hasil pengamatan, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup. Adapun alat dan bahan. Alat yang digunakan pertama 3 buah baskom, kemudian sendok, dan yang terakhir ada jam tangan. Bahan yang digunakan ada air, 3 ekor ikan, deterjen cair, minyak goreng, dan 3 tanaman air yaitu eceng kiambang. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, siapkan air dalam masing-masing akuarium atau baskom kurang lebih 1-2 liter. Kedua, masukkan deterjen ke dalam baskom, kedua sebanyak 2 sendok dan diaduk rata. Ketiga, masukkan minyak goreng ke dalam baskom sebanyak 100 ml. Keempat, masukkan ikan ke dalam setiap wadah dalam waktu bersamaan yaitu setengah waktu 0. Kelima, amati yang terjadi pada ikan dan tanaman air pada waktu-waktu dalam tabel. Selanjutnya ada hasil percobaan. Yang pertama ada hasil percobaan pada ikan. Nah, pada menit ketiga, di wadah ke-1 dan kedua dan ketiga, ikan masih berenang seperti biasanya dengan lincah. Hasil percobaan ikan pada menit ke-6 di wadah ke-1 dan ketiga masih berenang seperti biasanya, sama dengan di menit ketiga. Namun, ikan di wadah kedua, ikannya sudah mulai merespon pencemaran air di dalamnya. Hasil percobaan ikan pada menit ke-9 di wadah ke-1 dan ketiga, ikannya masih berenang dengan baik dan lincah. Namun di wadah kedua mulai melemah, tidak selincah di menit-menit sebelumnya. Hasil percobaan ikan pada menit ke-12 di wadah ke-1 dan ketiga masih mampu berenang dengan baik. Di wadah kedua, ikan sudah hilang kesadarannya, melemah dan terdiam. Hasil percobaan ikan pada menit ke-15 di wadah ke-1 dan ketiga masih berenang dengan baik, sedangkan ikan pada wadah kedua mati tidak bernyawa. Selanjutnya ada hasil percobaan pada tumbuhan yaitu eceng kiambang. Yang pertama, hasil percobaan pada menit ketiga, tumbuhan kiambang pada ketiga wadah tidak menunjukkan sedikit perubahan. Hasil percobaan pada menit ke-6, tumbuhan kiambang pada ketiga wadah tidak menunjukkan sedikit perubahan. Hasil percobaan pada menit ke-9, tumbuhan kiambang pada ketiga wadah tidak menunjukkan sedikit perubahan. Hasil percobaan pada menit ke-12, tumbuhan kiambang pada ketiga wadah tidak menunjukkan sedikit perubahan. Hasil percobaan pada menit ke-15 juga tumbuhan kiambang ini tidak menunjukkan sedikit perubahan, tidak ada respon terhadap daun yang layu. Selanjutnya ada pembahasan. Percobaan mengenai pengaruh kualitas air yang belum tercemar dan sudah tercemar. Namun percobaan yang saya lakukan ini terdiri dari 3 wadah, di mana pada wadah ke-1 berisikan air biasa yang tidak tercemar. Pada wadah kedua berisikan air yang sudah tercemar oleh deterjen. Pada wadah ketiga berisikan air yang telah tercemar oleh minyak. Nah, percobaan pada wadah ke-1 di mana kondisi air tidak tercemar oleh apapun, sehingga kehidupan ikan dan tumbuhan air tidak terganggu oleh zat-zat yang akan membahayakannya. Pada wadah ke-1 kondisi ikan masih mampu berenang dengan sangat baik dan lincah. Begitupun pada tumbuhan air, di mana kondisi air yang tidak tercemar ini tidak mengganggu kehidupannya di permukaan air. Jadi dapat disimpulkan kondisi ikan dan tumbuhan ini tidak menunjukkan perubahan yang mampu mengancam kehidupannya selama 5 menit terakhir. Percobaan pada wadah kedua di mana kondisi air sudah tercemar oleh deterjen, sehingga ikan pada wadah kedua ini mengalami perubahan di setiap menit terakhir. Mulai dari cara dia berenang kurang seimbang, tidak selincah di menit ketiga. Selain itu ikan sudah mulai melemah, hilang kesadarannya, terdiam dan tidak bergerak atau mati, hilang atau nyawa. Namun pada tumbuhan air ini mulai melemah di tahap terakhir di menit terakhir, yaitu terlihat satu daun dari tanaman kiambang sudah ada yang mulai layu. Percobaan pada wadah ketiga di mana kondisi air sudah tercemar oleh minyak, ikan yang tercemar dengan minyak mampu berenang dengan baik, tidak terdapat perubahan apapun. Meski terkadang jika diperhatikan ikannya itu kadang suka celeng di dalam air dalam berenangnya. Begitupun pada tumbuhan air, meskipun air pada wadah ketiga yang sudah tercemar oleh minyak, tanaman ini belum atau tidak menunjukkan satu perubahan sedikit pun. Hal tersebut terjadi pada ikan karena air yang sudah tercemar oleh deterjen dapat menyebabkannya kerusakan pada insang. Karena deterjen mudah larut dengan air yang telah tercampur dengan deterjen dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap kehidupan ikan dan tumbuhan air. Deterjen yang terlarut dalam air dapat mengakibatkan pencemaran yang merugikan bagi ekosistem perairan. Deterjen mengandung bahan kimia seperti fosfat yang dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu peningkatan nutrien
dalam air yang berpotensi merusak ekosistem perairan dengan meningkatkan pertumbuhan alga secara berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan kekurangan oksigen di air atau hipoksia yang berdampak negatif pada ikan dan tumbuhan air. Selain pencemaran air yang diakibatkan oleh deterjen, terdapat juga pencemaran air yang diakibatkan oleh minyak, di mana air yang telah tercemar oleh minyak juga dapat memberikan hasil yang merugikan bagi kehidupan ikan dan tumbuhan air. Minyak yang berlarut pada permukaan air dapat menyebabkan pencemaran yang serius terhadap ekosistem perairan. Minyak dapat membentuk lapisan tipis di permukaan air yang menghambat pertukaran oksigen antara air dan udara, mengakibatkan kekurangan oksigen di air yang berdampak negatif pada ikan dan tumbuhan air. Sekian penjelasan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.